Belanda mengenai beberapa istilah di ranah hukum Indonesia yang mengabsorb atau diserap dari bahasa Belanda. Yang pertama adalah ini, regeling. Regel, rule atau aturan. Regeling, regulation atau peraturan. Ini dari sini, tapi karena ada kata benda atau nomina atau noun, jadi kata sifat atau adjektiva dikasih e di belakangnya, ya. Ini formal, resmi. Walaupun di sehari-hari kadang kita pakai kata formal, tapi saya cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nggak ada. Yang online, karena saya nggak bawa KBBI saya yang buku ke Belanda, jadi saya nggak tahu ada nggak di bukunya. Tapi kalau yang online nggak ada formal, adanya formal. Bahasa Inggris formal, resmi. Nah ini formal. Lalu kita punya ini toetse. Kalau yang N-nya disebut toetsen. Karena di Belanda banyak orang yang N-nya nggak disebutin, tapi saya bukan native. I don't want to make any mistake when I have to write something. I cannot do telepathically. So, kalau katanya ada N, saya akan sebutin N itu. Ya, saya nggak bisa telepati. Saya nggak bisa baca pikiran. If there's N there, I will pronounce it. If not, I will write it wrong. Toetsen. Walaupun kadang akan terdengar banyak orang yang bilang toetse. Nanti kalau saya nggak nulis N, wrong, ya. Ini tests. Bahasa Belanda jamak atau banyak dikasih en di belakangnya. Bahasa Inggris s, di bahasa Indonesia diulang tes gitu ya. Saya tulis tes aja di sini. Test, uji, atau bahasa Inggris test. Ini toetsing. Oke. Sekarang ke sini. Karena u di bahasa Belanda ini u nggak kayak di bahasa Indonesia u, tapi u-nya lebih mulutnya harus monyong-monyong jebeu. Jadi saya akan sebutin N-nya. Jadi ada C dan H di sini nggak disebutin. In between atau di bahasa Indonesia di antara. Di bukan prefix atau awalan atau imbuhan awal. Dia adalah kata depan, preposition. Sama dengan di bahasa Inggris in. Jadi kalau nulis di antara dijadiin satu kata itu salah, ya. Karena di ini bukan prefix, bukan prefix. Ini a single word. Don't attach it with others. That's incorrect. Ini di bahasa Indonesia ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia karena kita udah serap vonis atau putusan. Bahasa Inggris verdict. Bahasa Belanda saya coba ucapin karena V-nya lebih ke prepare dulu. Vonnis. Oke, gak usah diulang ya. Lalu ini yang mudahnya dulu, yang tengah-tengah. Jangan lupa A-nya walaupun satu, tapi kalau di bahasa Belanda lebih panjang A-nya ya. Jangan lupa V-nya dulu, prepare. Van. From atau of. Bahasa Indonesia dari. Yang ini di bahasa Indonesia kita punya atribut atau bahasa Inggris attribute. Bahasa Belanda attribute. Nah, di bahasa Indonesia walaupun kita pakai, tapi saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang online nggak ada atribusi.
Padahal kita pakai ya. Saya nggak tahu kalau di buku KBBI-nya saya nggak bawa ke Belanda, jadi saya nggak bisa cek lagi. Saya punya terbitan Balai Pustaka tahun 95. Ini bahasa Inggris attribution. Kita coba dalam bahasa Belandanya. Attributie. Oke, nggak usah diulang ya. Good enough. Nah ini dari 2 kata tapi jadi 1 kata karena seperti biasa di bahasa Belanda frase atau frasa, bahasa Inggris phrase yang tadinya 2 kata, 3 kata, 4 kata become another new word. That's why dictionary-nya lots of dan thick. Karena can you imagine 2 words, 3 words, 4 words, another new word. Jadi make sense, logic, logis, ya, masuk akal. Nah ini juga jadi 1 kata walaupun asalnya dari 2 kata. Rechts. Kalau ini rechts. Bahasa Inggris right. Bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai hak, kanan atau benar. Tapi karena ini ranah hukum, kita pakai yang artinya adalah hak, ya. Lalu ini macht. A-nya panjang. Macht. Bahasa Inggris power, bahasa Indonesia kekuatan atau bisa juga kewenangan. Tapi as a word, one single word, one word, ini menjadi yurisdiksi di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris adalah jurisdiction. Terima kasih.